Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengenalan mikroskop. Namun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Bayi Nika Siptida dengan NIM 20201001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, langsung saja. Ini sedikit penjelasan mengenai pengenalan mikroskop. Untuk mempelajari lebih dalam tentang klasifikasi makhluk hidup, kita perlu mengetahui yang namanya mikroskop. Karena alat ini digunakan untuk mengetahui berbagai makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang kita kenal dengan kelompok makhluk hidup mikroskopis. Tahukah sahabat, banyak makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Tempat hidupnya pun di mana-mana. Misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Salah satu contohnya yaitu bakteri Escherichia coli yang dapat kita lihat menggunakan mikroskop. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa untuk memahami materi mengenai makhluk hidup mikroskopis, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut. Mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Nah, hal inilah yang dapat membantu persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Untuk mengetahui mikroskop, maka perlu diketahui komponen mikroskop, macam-macam mikroskop, penggunaan, dan pemeliharaannya. Selanjutnya, ada beberapa komponen-komponen mikroskop. Untuk memudahkan kita dalam mengenal komponen atau bagian mikroskop, maka kita akan membagi komponen mikroskop menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik atau non-optik. Untuk bagian optik meliputi bagian-bagian berupa lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan cermin. Kedua, untuk bagian mekanik meliputi bagian-bagian berupa revolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer, mikrometer, dan kaki mikroskop. Lensa okuler merupakan lensa yang terdapat di bagian ujung atas tabung. Pengamat melihat objek melalui lensa ini. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek atau benda, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat. Dekat dengan diafragma terdapat bagian kondensor, di mana bagian ini dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Di bawah kondensor terdapat cermin, di mana bagian ini berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Revolver, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur
perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Tabung mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Lensa mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat pengamat memegang mikroskop. Meja benda, yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat menempatkan objek yang akan diamati. Pada meja benda, terdapat penjepit objek yang menjaga objek tetap di tempat yang diinginkan. Makrometer, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat. Untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Sedangkan mikrometer yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat. Untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Dan untuk kaki mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan. Dan juga untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Selanjutnya, mengenai pembagian jenis-jenis mikroskop, kita simak secara bersama. Pertama, jenis-jenis mikroskop berdasarkan jumlah lensanya terdiri dari mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Kedua, jenis-jenis mikroskop berdasarkan sumber cahayanya yaitu terdiri dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kemudian, jenis-jenis mikroskop berdasarkan nama dan kegunaannya. Ada mikroskop cahaya yang terdiri dari mikroskop X kontras, mikroskop medan terang, mikroskop medan gelap, mikroskop pendar, dan mikroskop ultraviolet. Adapun untuk mikroskop elektron itu terdiri dari mikroskop elektron scanning dan mikroskop elektron transmisi. Dan yang terakhir adalah mikroskop stereo. Berikut akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan dari mikroskop secara sederhana. Pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu proses dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tanpa terang berbentuk bulat. Keempat, tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutar halus. Keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Ketujuh, apabila telah selesai menggunakan, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempatnya kembali. Sekian mengenai pengenalan mikroskop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.